Halo semua, selamat datang di Nichikatsu. Aku Vira dan di video ini aku mau share hiragana worksheet buatanku. Jadi, untuk yang menemukan video ini lewat YouTube search, awalnya itu aku buat video tutorial cara menulis hiragana di TikTok. Waktu itu aku buat karena aku lihat di TikTok itu banyak yang sharing tentang bahasa atau budaya Jepang, tapi belum ada yang buat video cara menulis hiragana atau katakana atau kanji gitu yang benar-benar untuk pemula yang sebelumnya belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali. Nah, berangkat dari situ, aku berinisiatif untuk bikin tutorial cara menulis hiragana. Waktu itu aku buat akun baru, dan hari itu juga aku upload satu video, yaitu cara menulis hiragana A. Setelah itu, aku tinggal sampai besoknya tiba-tiba kok rame. Ternyata, video aku somehow masuk ke FYP banyak orang. Nah, dari situ, akun aku yang baru 1 hari dibuat, mendadak punya ribuan followers. Dan banyak komen yang masuk yang bilang akhirnya ada juga yang bikin tutorial kayak gini. Terus ada juga yang tanya buku apa yang aku pakai untuk nulis, dan lain-lain. Jujur happy banget iseng-iseng aku tiba-tiba jadi diapresiasi dan bermanfaat buat banyak orang. Nah, karena tutorial nulis hiragana yang satu-satu per huruf udah ada lengkap di TikTok, di video ini aku nggak akan bahas ulang tutorial tersebut. Selain itu, di YouTube juga udah banyak tutorial nulis hiragana yang bagus-bagus banget. Salah satunya yaitu video sumber aku belajar untuk bikin tutorialku, yaitu Japanese Calligrapher Takumi. Dari nama YouTube-nya aja kita udah bisa lihat. Satu, beliau orang Jepang asli yang pastinya lebih kenal dengan huruf Jepang dibanding kita yang orang asing. Dua, beliau bukan cuma bisa nulis aja, tapi namanya juga kaligrafer, beliau juga bisa nulis indah. Nah, jadi kalau mau lihat tutorial yang tulisannya dan penjelasannya bagus banget, silakan lihat di Japanese Calligrapher Takumi. Nanti aku link juga videonya di sini ya. Kelemahannya cuma satu sih kalau menurutku. Video beliau semuanya dalam bahasa Jepang dan setauku nggak ada subtitle Inggris atau Indonesianya. Jadi buat yang belum bisa bahasa Jepang sama sekali, mungkin aku bisa rekomen silahkan lihat dulu video ini atau video aku di TikTok kalau mau lihat per hurufnya. Nanti kalau mau lihat bentuk huruf yang lebih bagusnya, bisa cek ke YouTube yang tadi aku sebut. Oke, jadi di video ini aku mau ngapain? Aku pengen mencoba menjawab pertanyaan yang paling banyak muncul di video TikTok aku, yaitu, Kak, itu buku apa namanya dan beli di mana? Oke, jadi buku yang aku pakai untuk tutorialku yang pertama kali itu adalah buku ini. Namanya Jishu Gakushu Noto. Ini jenis yang dia kotak-kotak, terus Chushi Rida Iri. Ini maksudnya ada garis tengahnya gitu di kotak-kotaknya. Jadi dalamnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat, di sini ada kotak besarnya, terus di dalamnya tuh ada kotak kecilnya lagi yang apa sih dibatasin dengan garis putus-putus gitulah. Nah, sebenarnya ini bukan buku khusus untuk latihan nulis sih. Kalau aku cari di Google, cari aja Jishugaku Shunoto tuh emang banyak yang kayak gini. Dan ini tuh ya basically buku catatan gitu buat anak-anak di Jepang gitu kayaknya. Jadi kalau dilihat di Google Image Search, di situ tuh munculnya ya macam-macam, ada yang pakai buat matematika, ada yang pakai buat nulis latihan tulis bahasa Inggris. Pokoknya ya udah ini catatan aja gitu. Nah, ini ada lagi buku lain yang aku punya, cuman ini nggak aku pakai di tutorial. Kalau ini namanya emang Kanji Renshu. Jadi, ini buku yang dipakai untuk latihan nulis kanji. Bedanya apa? Dia ada kotak-kotaknya gini, terus di sampingnya ada bagian sempitnya, kotak yang lebih sempit. Ini tuh jadi kayak untuk nulis kanji, terus di sini bacanya apa gitu. Kayaknya sih gitu penggunaannya. Nah, tapi untuk dua jenis buku itu, dua-duanya aku beli di Jepang. Jadi aku nggak tahu kalau di sini ada atau enggak, dan kalau ada namanya apa. Makanya di tutorial-tutorial aku selanjutnya aku ganti pindah ke iPad bikin tutorialnya. Sebenarnya yang pertama karena aku nggak mau buang-buang kertas. Aku kan nggak segitu jagonya yang bisa kayak sekali tulis langsung bagus semua gitu. Jadi kalau misalkan pakai iPad, aku bisa diandu-andu aja atau tinggal dihapus aja gitu. Kalau misalkan di kertas kan meskipun dihapus ada bekasnya, jadi nggak bagus kalau untuk video. Makanya aku milih untuk pindah ke iPad dan bikin tutorialnya di iPad bukan di kertas. Nah, tapi terus pas aku mau bikin tutorial kan aku harus cari dulu dong. Aku harus pakai apa belakangnya, backgroundnya supaya tetap kelihatannya kayak buku itu. Nah, akhirnya aku bikinlah si kotak-kotak itu template-nya di Illustrator. Nah, dari situ terus aku jadi kepikiran, kayaknya ini guna nih kalau misalkan aku share aja buat orang-orang yang butuh buku yang kertasnya kayak gitu. Jadi aku udah buatin, dia jadi PDF, dan itu tinggal di-download. Untuk yang pengen ngeprint tinggal di-print, ukurannya udah A4, udah nggak usah disetting-setting lagi, tinggal print aja. Atau kalau misalkan ada yang mau pakai secara digital kayak aku di iPad atau di tab, itu juga bisa banget. Jadi, di sini aku udah punya file digitalnya, aku akan buka. Buat yang di iPad mungkin pertama kali download dia akan masuk di files,
bisa tinggal dibuka aja dari files kayak gini bentuknya. Ini kalau kita zoom sama persis kayak itu, kayak bukunya, cuman ini ukurannya 4 ya, kalau buku tadi kan ukurannya B5. Jadi halaman pertama yang aku bikin ini kosong semuanya. Ini untuk yang mau latihan nulis apa aja bisa di sini. Nah, halaman keduanya aku bikin ada hiragana worksheet-nya. Hiragana worksheet itu apa? Jadi basically dia adalah untuk latihan nulis hiragana. Ini kalau kita zoom kayak gini bentuknya. Bentar, aku zoom juga dari kameranya ya. Kayak gini. Jadi di sini ada huruf A, terus di sini tuh ada panah-panahnya gitu yang nunjukin kalau mau menulis huruf A itu mulainya dari mana, tarikannya tuh dari kiri apa dari kanan. Basically semua tarikan dari kiri sih, nggak ada yang dari kanan. Cuman maksudnya ya kayak ini udah ada panahnya dan ini ada satu-satu step by stepnya gitu, kayak A tuh pertamanya ini dulu, terus habis itu garis yang kedua dibuat yang ini, terus habis itu baru yang ini. Gitu. Nah, ini kalau di iPad sendiri dibuka dari files, ini bisa langsung dicoret-coret. Kayak gitu. Ambil dulu ya. Tapi bisa juga ini dibuka lagi di aplikasi lain. Ini aku kasih contoh, kalau di sini aku pakainya GoodNotes. Nah, ini kemarin udah aku buka ulang ya. Kita buka ulang. Caranya tinggal klik new, terus import. Terus nanti ini udah kebuka di filesnya, tinggal buka aja namanya hiragana worksheet. Kayak gitu. Ini sama persis kayak yang tadi, halaman pertamanya dia halaman kosong. Terus halaman keduanya yang hiragana worksheet-nya. Terus ini lanjutan hiragana worksheet-nya. Nah, jadi di sini aku akan ngerjain hiragana worksheet ini. Jadi konsepnya kayak learn hiragana with me gitu. Dan sambil aku nunjukin ini gimana cara pakai worksheet-nya ini. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini aku bakal pakai pen, warnanya hitam, biar kelihatan. Oh ya, sorry. Ini aku ganti dulu jadi yang bolpen. Oke, terus untuk yang A ini kita bisa lihat. Sorry, aku nulisnya emang miring kayak gini, jadi ya semoga tetap jelas kelihatannya. Ini kita bisa lihat untuk nulis A itu pertamanya. Oh ya, jadi ini di sini udah aku kasih untuk yang dua pertamanya tuh kayak ada yang warnanya abu-abu gitu. Itu kayak guide aja supaya kita awalnya pas pertama kali mulai nulis tuh bisa tracing dulu sebelum nulis sendiri. Nah, jadi ini bisa kita lihat dari yang step by stepnya. Pertama yang digaris tuh yang ini dulu. Kayak gitu. Pertama yang ininya dulu, terus habis itu yang garis tengahnya, habis itu yang ini berhenti dulu di situ, baru putar. Nah, ini kalau ada titik di sini tuh maksudnya itu tempat berhentinya, jadi ini bukan langsung muter gitu, tapi berhenti dulu di sini baru dibuat garisnya. Oke, terus yang selanjutnya nah udah deh, terus habis itu buat latihan tulis sampai ujung. Nah, ini udah sampai ujung, kita bisa lanjut ke yang selanjutnya itu huruf I. Nah, ini kita bisa lihat juga di sini nih. Kita lihat dulu ya. Jadi pertama kan dia bikin yang ininya, berhenti dulu, tarik ke atas. Nah, terus ini tuh kalau ada garis putus-putus ini maksudnya kayak nyambungin ke sana. Jadi ini kalau apa ya, tarikannya tuh seolah-olah nyambung gitu. Jadi kayak di sini nyambung ke sana, tapi di bagian ini tuh nggak dicoret gitu. Jadi kayak gini, berhenti dulu sini, terus ya kayak disambungin gitu deh. Nah, oke, aku akan lanjutin sampai ujung. Kayak gitu. Next yang U, kita bisa lihat juga ini dari yang atas dulu, jadi coretan yang ini dulu, terus baru gini, berhenti. Kayak gitu. Aku lanjutin lagi sampai ujung. Oke, sorry tadi ke-cut karena memory cardnya full. Jadi ini kita zoom lagi tadi sampai U ya.
Jadi untuk kita mulai kayak gini. Di sini aku kerjainnya nggak sampai ujung ya, karena biar nggak kepanjangan videonya. Tapi untuk yang emang latihan, aku saranin kerjain semuanya sampai ujung supaya terbentuk muscle memorinya, jadi lebih cepat bisa dan lebih cepat hafal. Nah terus kalau aku biasanya kalau lagi ngafalin sesuatu, ini sambil nulis aku di dalam hati bakal sambil baca, ini tuh bacanya O, jadi O O O gitu terus, supaya bukan cuman bisa nulis doang tapi langsung hafal sekalian itu bacanya apa gitu. Itu bakal kepake banget nanti kalau belajar kanji, karena sering banget kayak nulis hafal sih nulisnya tapi terus nggak tahu itu bacanya apa. Itu kebiasaan banget aku kalau belajar kanji kayak gitu. Jadi ini mumpung masih simpel cara nulisnya, sambil dihafal sambil disebut. Terus nih untuk K mulainya dari yang sini dulu. Nah ini kalau aku di iPad-nya sama sekali nggak ada screen guard-nya, jadi ini benar-benar plastik ketemu kaca, ini lumayan licin sih kalau menurutku. Jadi aku saranin kalau misalkan emang beneran baru latihan gitu ya, dan emang bisa ngeprint, menurutku lebih baik di print sih, karena lebih enak aja gitu nulis pakai pensil beneran daripada pakai Apple Pencil, daripada pakai stylus di kaca gitu. Tapi kalau nyaman nggak apa-apa sih, lebih hemat kertas juga, tinggal buang-buang kertas. Nah ini kayak yang tadi juga, ini di sini tuh ada titiknya, di sini ada titiknya, jadi tuh berhenti dulu ya, berhenti, tarik lagi gitu. Terus ini diperhatiin, ini mulainya dari tengah dan kembalinya ke tengah lagi, kayak gitu sih. Jadi sambil latihan sambil diperhatiin bentuknya kayak gimana. Di sini aku nggak jelasin banget per hurufnya, karena kalau mau tahu yang per hurufnya banget itu udah ada di TikTok, silahkan lihat di sana. Nah sini contohku mungkin terlalu bagus ya, karena kayak yang aku bilang tadi ini licin. Tapi sebisa mungkin waktu lagi latihan nulis serapih mungkin, supaya nanti kalau udah bisa, hasilnya tulisan kalian tuh bakalan bagus. Kayak gitu. Terus ini tak, jadi sambil nulis sambil disebut tak di dalam hati juga nggak apa-apa, tapi kayak ya secara sadar sambil ngafalin lah gitu. Itu salah satu tips dari aku biar cepet hafal. Nah terus kemarin itu salah satu komen yang paling banyak ditanya adalah, memang harus banget ya nulisnya tuh sesuai urutan? Kalau menurut aku sih harus. Kenapa? Karena dia tuh ada urutannya, karena ada alasan kenapa ada urutan nulisnya. Jadi basically dalam nulis bahasa Jepang itu aturan umumnya adalah, aku lupa, antara dari atas ke bawah, kiri ke kanan, atau kiri ke kanan, atas ke bawah gitu.
itu nanti tuh juga kepake sampai nulis kanji. Jadi kenapa ada aturan itu? Karena itu biar ya sebenarnya sama aja sih kayak kita dulu waktu belajar nulis alfabet kan juga kayak ada urutannya kan, gimana cara nulis huruf A misalnya. Kayak aku coba tulis di sini deh, misalnya kayak nulis huruf A di alfabet kan dulu ada kan yang cara ngajarinnya kayak gini. Nah nulis A tuh kayak gitu kan, bukan dari bawah sini ke atas sana dulu terus dari sini ke sini kan beda, hasilnya juga kelihatan bakal beda gitu bentuknya. Ya sebenarnya sih kayak kalau nulis alfabet mungkin dari awalnya cuma sekedar kayak biar tulisannya seragam gitu, sama-sama bentuknya kayak gitu. Cuman nanti kalau udah jago banyak juga kan yang bakal nulisnya random kayak gimana untuk style. Ya sebenarnya sih sah-sah aja kalau misalkan emang udah bisa. Cuman kalau dalam bahasa Jepang aturan nulisnya itu tuh ada maknanya. Maksudnya gini, jadi nanti kalau nulis kanji kan tarikannya nggak sesimpel hiragana atau katakana ya, dia bakal banyak tuh stroke-nya. Nah kalau kita udah tahu aturan basicnya tuh kayak bisa nebak gitu. Untuk nulis kanji ini mulainya dari mana dulu ya, yaitu ya yang tadi aku bilang kayak antara atas bawah kiri kanan atau kiri kanan atas bawah gitu. Baterainya tinggal sedikit, jadi harus agak buru-buru, sorry banget. Ini masih lanjut ya, dalam hati sambil disebutin ini bacanya apa, ini H H H. Kalau ada yang punya cara lain gimana supaya cepat hafal, boleh banget share di komen, karena cara belajar aku belum tentu cocok untuk semua orang. Dengan kalian share di komen mungkin bakal ngebantu orang lain yang lagi belajar juga. Oke, sorry banget tadi kepotong lagi gara-gara baterainya habis. Kita lanjut ke Fu. Terus ini He. Lalu Ho. Nah untuk Ho ini dia garis ininya dia bukan di tengah ya, tapi di sini kan ada nih tandanya, jadi yang ini lebih besar daripada yang ini. Makanya waktu kita bikin dia agak sedikit ke kanan, bukan persis di tengah-tengah. Nah untuk Ma, dia yang garis yang atasnya itu lebih panjang daripada yang bawahnya. Jelek, hapus dulu. Lalu ini garisnya di tengah-tengah, jadi dia nggak kayak Ho ya, jadi dia atasnya lebih panjang dari yang bawah, terus ini di tengah-tengah dan tembus ke atasnya. Ini tembus nih kalau sorry ini tembus nih, kalau Ho tadi atasnya nggak tembus. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Mi, terus Mu, lanjut Me. Ini Me bentuknya kayak Nu ya, mirip yang tadi, cuman dia ujungnya nggak ada puterannya, nggak ketutup, berhenti di situ. Lanjut Mo. Untuk Mo itu yang ininya dulu, baru coretannya. Lalu kalau Ma dia kan atasnya lebih panjang dari yang bawah, kalau ini sama aja. Mo.
lalu ya, lalu you. Nah, you ini garis coretannya itu dari tengah melengkung balik lagi ke tengah gitu. Yo ini garis atasnya tuh garis ininya tuh nggak tembus ke kiri ya, jadi dia mulainya dari tengah-tengah ke kanan, terus tarik garis yang turunnya. Lalu ra, itu yang ini kan dia ada ujungnya dikit nih, ini tuh kayak nyambung gini ke sini, jadi kayak gitu. Lalu ri, ini juga kayak nyambung ke sana. Kemarin ada yang komen ri itu mirip ya kayak i. Ya nih, coba aku tunjukin ya. Ini kan ri, ini i. Dia emang ada kemiripan sih, bentuknya emang mirip, cuman kita bisa lihat kalau di i ini tuh yang kiri sama yang kanannya panjangnya kurang lebih sama, sementara kalau ri yang kiri itu pendek. Jadi jangan sampai ketukar waktu nulis. Dulu waktu aku belajar di sekolah juga senseinya bilang orang-orang itu suka salah nulis ri sama i, kayak mirip karena panjangnya nggak dibedain. Jadi kalau ri itu pokoknya yang kanannya pasti lebih panjang daripada yang kiri. Lalu ru itu kayak angka 3 tapi bawahnya ada ditutup gitu. Lalu re, lalu ro. Kalau ro ini yang bener-bener kayak angka 3 ya, jadi dia bawahnya kebuka, nggak ada tutupannya kayak ru. Lalu wa. Nah, wa ini mirip sebenarnya kayak re, cuman dia perutnya gendut. Kalau re kan gitu ya, kalau wa tuh kayak gini aja. Mirip juga kayak ne, cuma kalau ne dia belakangnya ada putarannya, kalau wa cuma gitu aja. Nah, kalau o ini dia beda ya sama ci sama ra yang perutnya gede. Jadi kalau o ini tuh dia dari tengah ke sana terus ke tengah lagi. Terus coretannya juga harus jelas, jangan bikin o yang kayak gini terus coretannya gitu doang, itu salah. Jadi o itu gini, dari tengah ke tengah lagi, coret gitu. Nah, yang terakhir n. N ini mirip sih, menurutku sih dia mirip kayak n, kayak huruf Latin gitulah ya, jadi nggak susah ingatnya. Dan tarikannya juga kayak udah familiar lah, kayak huruf ya, alfabet biasa aja gitu. Selesai deh. Nah, untuk yang emang latihan, aku saranin beneran dikerjain sampai ujung sana, beneran dimentokin sampai selesai. Ini karena aku bikin video aja, jadi biar nggak terlalu panjang videonya, aku cuma kerjain setengahnya aja. Terus udah gitu kan, ini di bagian bawah sini masih ada tempat kosong. Nah, ini bisa banget untuk kalian latih ulang apa yang masih dirasa kurang. Jadi misalkan masih ngerasa oh tuh masih susah tulisnya, udah lanjut aja tulis di sini, dari sini sampai sini, ulang lagi sebanyak apapun yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya ngerjainnya di iPad kayak gini, ini kalau mau ngulang latihannya bisa tinggal dihapus lagi aja, atau import lagi satu notebook lagi yang isinya kayak gini. Atau kalau misalkan ngeprint, ya udah tinggal di kopinya, ambil kopinya tergantung mau latihan berapa kali. Kalau mau latihan 3 kali ya print 3 kali gitu. Atau kalau misalkan mau yang halaman kosongnya aja, cukup print halaman pertamanya aja gitu. Pokoknya ya semoga worksheet ini berguna buat yang lagi latihan. Terus kalau misalkan dari tutorialku ada yang salah, mohon maaf karena ya aku juga bukan expert banget. Boleh silakan dikoreksi dengan cara yang sopan tentunya.
Gitu aja, sekian. Kalau video ini bermanfaat, please klik like and share. Dan jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya. Thank you for watching. 最後まで見ていただいて arigatou gozaimashita. また次の動画でお会いしましょう. See you on the next video.